Di tanah Jawa Timur abad ke-12, lahirlah seorang bayi dari kalangan rakyat biasa. Namanya kelak mengguncang sejarah, Ken Arok. Konon, ia dibuang sejak kecil dan tumbuh tanpa kasih keluarga. Seorang pencuri bernama Lembong menemukannya dan membesarkannya di dunia gelap penuh kekerasan. Sejak remaja, Arok hidup sebagai berandalan jalanan. Ia mencuri, merampok, dan hidup dari bahaya. Tak ada yang menyangka bocah terlantar ini menyimpan api ambisi yang besar. Namun takdirnya berubah saat ia bertemu seorang Brahmana misterius bernama Loh Gawe. Sang Brahmana melihat cahaya berbeda dalam diri Arok. Ia percaya Arok adalah titisan Dewa Wisnu, ditakdirkan menjadi raja. Sejak saat itu, arah hidupnya berubah. Dari jalanan menuju istana, dari pencuri menjadi penguasa. Sementara itu di Tumapel berkuasa seorang aku bernama Tunggul Ametung. Ia memiliki istri cantik dan anggun, Ken Dedes. Saat Ken Arok menjadi pengawal sang aku, ia melihat Ken Dedes turun dari kereta. Konon saat kainnya tersibak, terpancar cahaya dari tubuhnya. Bagi Arok, itu pertanda siapapun yang menikahi Ken Dedes akan menjadi raja besar. Cinta atau ambisi? Sejak saat itu, hasratnya bukan hanya pada perempuan itu, tapi pada tahta yang menyertainya. Untuk merebut segalanya, Arok butuh senjata. Ia memesan keris kepada Empu Sakti, Empu Gandring. Namun Arok tak sabar. Sebelum keris itu selesai ditempa, ia merebutnya dan justru membunuh sang empu. Sebelum tewas, Empu Gandring mengutuk, "Keris ini akan menelan 7 nyawa, termasuk nyawamu sendiri, Ken Arok." Kutukan itu menggema dalam sejarah Jawa. Dengan tipu daya, Arok menyuruh orang lain menggunakan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung. Fitnah diarahkan kepada orang lain. Tumapel gempar. Dalam kekacauan itu, Ken Arok tampil sebagai penyelamat, lalu menikahi Ken Dedes. Tahta Tumapel kini di tangannya. Tahun 1222, Ken Arok menantang kerajaan Kediri di bawah Kertajaya. Di medan Ganter, pasukan Tumapel bertempur sengit. Debu, darah, dan teriakan perang mengguncang tanah Jawa. Arok menang. Ia mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Singasari. Ken Arok mendirikan Wangsa Rajasa. Ia bukan lagi perampok, tapi Raja Besar Jawa Timur. Singasari berkembang, namun bayangan kutukan belum hilang. Di balik istana tumbuh seorang anak, Anusapati. Ia adalah putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Saat mengetahui ayah kandungnya dibunuh, dendam membara. Keris Empu Gandring kembali dipanggil takdirnya. Tahun 1227, dalam sebuah kesempatan sunyi, Anusapati menikam Ken Arok dengan keris yang sama. Kutukan Empu Gandring menjadi nyata. Raja yang naik dengan darah, turun dengan darah. Keris itu tak berhenti. Anusapati sendiri kelak tewas. Kutukan 7 nyawa terus berjalan dalam lingkaran darah. Wangsa Rajasa, ambisi, balas dendam, dan takdir bercampur menjadi legenda kelam Jawa. Kisah Ken Arok tercatat dalam kitab kuno Jawa Pararaton. Ia dikenang sebagai pendiri Singosari, dari rakyat jelata menjadi raja. Kisahnya adalah tentang ambisi tanpa batas, tentang cinta yang bercampur kekuasaan, dan tentang kutukan yang tak pernah lupa jalannya pulang. Sejarah, legenda, atau peringatan
bahwa darah yang tertumpah selalu menagih balas.